Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Adit Esquero kembali hadir di hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Adit Esquero channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esquero. Di konten Ramal Esquero kali ini saya akan kembali menjawab salah satu request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Jadi hari ini kita akan membahas seorang pria tampan dan juga cukup digandrungi para wanita di Indonesia, khususnya para fans itu banyak sekali yang mengidam-idamkan supaya dia itu jadian dengan salah satu YouTuber cewek yang dulu sudah sempat dekat, tapi akhirnya sang YouTuber cewek ini beralih kepada orang lain ya. Dan sempat kita bahas juga, jadi hari ini kita akan membahas tentang sosok dari Haris Friza. Sebenarnya ada cukup banyak request tentang pembahasan untuk Haris Friza, tapi saya akan memulainya untuk hari ini ya, baru satu saja, besok akan ada lagi ya. Jadi sebelum kita masuk di Ramal Esquero pada kesempatan hari ini dan membahas lebih jauh lagi tentang Haris Friza, ada baiknya buat kalian yang baru saja bergabung dan baru tahu ada channel ini, langsung saja untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Adit Esquero channel. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan share supaya video ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan, dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah di subscribe, sudah dibunyikan loncengnya, kita akan mulai saja pembahasan kita hari ini untuk Haris Friza. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang meminta saya supaya membahas tentang Haris Friza. Yang salah satunya yang mungkin saat ini harus kita bahas terlebih dahulu adalah Bli, tolong dibacakan kira-kira seperti apa asmara dari Haris Friza. Apakah setelah dia itu sudah tidak berhubungan dengan Ria Ricis atau dalam tanda kutip sudah merelakan Ria Ricis, sudah bersama dengan pria lain? Apakah Haris Friza memiliki kesempatan untuk kembali ke masa lalu, atau mungkin seperti ada indikasi untuk para netizen, mungkinkah Haris Friza akan kembali kepada mantannya yang dahulu? Kita tidak usah sebut mantannya siapa ataupun juga siapa saja ini orangnya, tapi mungkinkah ada kesempatan untuk kembali? Karena di beberapa kesempatan yang lalu juga sempat beredar kabar ataupun juga dari para netizen sudah meminta saya supaya dibacakan dengan ini, dengan ini yang konon katanya adalah mantannya. Jadi hari ini kita akan mulai untuk membahas tentang Haris Friza, apakah akan kembali ke masa lalunya. Oke, kita mulai saja. Akan acak terlebih dahulu kartu tarotnya seperti biasa. Buat kalian yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan untuk artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh tentang asmaranya, boleh tentang hubungan dia dengan orang yang saat ini sedang digosipkan dekat dengan dia, ataupun kalian yang ingin konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, boleh banget langsung saja DM Instagram saya di @aditex_esquero. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena ini adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Ini aja kartu yang pertama. Ya, di sini terlihat ada seorang pria yang sedang duduk mengendarai kuda dan di tangannya sambil memegang tongkat ya, dan tongkatnya ini berbeda. Jadi tongkatnya ada seperti karangan bunga, dan di sini ada beberapa tongkat yang lainnya juga. Di sini saya melihat untuk Haris Friza, dia itu sudah mulai bisa move on, kemudian juga ibarat kata merelakan dimana dia sempat dekat dengan Ria Ricis, kemudian juga sudah ada perasaan untuk mungkin memulai sesuatu yang baru, dan dia merasa bahwa itu adalah sesuatu yang terbaik. Tapi kalau misalkan ditanyakan apakah Haris Friza akan kembali ke masa lalu, dari hal ini saya melihat belum ada indikasi bahwa dia ini ingin kembali untuk merajut asa dengan masa lalunya. Di kartu ini terlihat bahwa dia ingin fokus untuk satu tujuan yang ada di depannya terlebih dahulu. Jadi belum ada indikasi untuk menuju ke bagian
arah-arah belakang gitu ya. Ibarat kata kalau misalkan kita naik kendaraan, kita naik motor, ada spion gitu ya, mungkin hanya sesekali dia melihat, tapi hanya melihat, bukan untuk kembali. Dia ingin fokus kepada tujuannya, lihat ke belakang hanya untuk mengenang dan juga mungkin bersilaturahmi dan menjaga hubungan baik, tapi untuk kembali ke sana masih belum ada indikasi. Oke, kita akan mulai saja untuk lanjut di kartu yang kedua. Ya, kartu yang kedua. Di sini ada The Hanged Man. Terlihat di sini ada seorang pria yang sedang digantung dengan posisi kepala di bawah, ya, kaki di atas. Di sini saya lebih melihat bahwa Haris Firza sepertinya ada sedikit ketakutan ataupun juga seperti paranoid ya. Ada sesuatu yang membuat dia itu kurang enak kalau misalkan harus kembali ke belakang, harus berfokus kepada dua tujuan. Kalau misalkan dua tujuan itu bisa dibilang seperti terpecah ya. Dia ingin fokus ke depan, tapi di belakang itu seperti ada yang bisa dibilang seperti ingin meraih supaya dia itu kembali ke belakang. Mungkin ada orang ataupun juga mantannya yang beberapa waktu yang lalu sempat tersiar kabar kalau misalkan ada hubungan lagi ataupun menjalin hubungan, ya itu hanya sebatas gosip yang menurut saya Haris Firza tidak terlalu ambil pusing, dan gosip-gosip itu sebenarnya tidak terlalu mengganggu dia, tapi lama-kelamaan seperti ya kalau misalkan orang ya diganggu, kalau misalkan itu hanya gangguan kecil, tapi lama-kelamaan kok kalau didiemin kok semakin menjadi ya, kalau gosip-gosip itu ya semakin menjadi, kemudian ada sedikit gangguan yang membuat dia itu agak risih gitu ya. Tapi bukan risih sama orangnya, tapi risih dengan pemberitaan yang menurut dia itu adalah bukan sesuatu yang sebenarnya. Dia itu ingin fokus ke depan, ingin kembali melanjutkan karirnya, yang di sini saya juga melihat bahwa dia lebih fokus kepada karirnya terlebih dahulu. Dan apakah dia itu sudah berpikir untuk menikah ataupun juga ke jenjang yang lebih serius apabila bertemu dengan seorang wanita yang sudah di hatinya ataupun sudah cocok gitu ya. Kita akan coba cek di kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir. Ini dia kartu yang ketiga. Di sini ada The Tower ya, terlihat ada sebuah menara yang tersambar petir dan bagian atasnya itu terlihat hancur dan ada orang yang jatuh ke bawah. Jadi di sini saya lebih melihat bahwa sudah ada sedikit jawaban yang mungkin ditangkap oleh para netizen ya. Jadi sudah beberapa netizen ataupun ya mungkin sebagian kecil netizen sudah agak melihat bahwa Haris Firza ini sebenarnya sudah ada pandangan untuk menuju ke arah sana, ke jenjang yang lebih serius. Jadi kalau misalkan saya ambil kesimpulan dari kartu yang ketiga ini, dia itu sudah ingin untuk menikah ya, tidak dalam waktu yang lebih lama lagi itu tidak, dan tidak dalam waktu yang sangat cepat itu juga tidak, tapi dia itu juga lebih menjurus kepada sesuatu yang lebih terencana. Dan di sini saya melihat sudah ada indikasi untuk menuju ke arah sana. Tapi kalau misalkan kita mengambil kesimpulan dari pertanyaan yang sudah di request teman-teman yang mendukung ataupun juga fans dari Haris Firza, apakah akan kembali ke masa lalunya, saya melihat dari ketiga kartu ini Haris Firza lebih condong menjadi seseorang yang ingin lepas dari masa lalu. Dia itu ingin fokus ke arah depan, tapi tidak menutup kemungkinan apabila ada sebuah situasi di mana dia itu harus kembali ke masa lalu, dia itu hanya sebatas nengok ya, hanya sebatas melihat, mengenang, itu masih bisa terjadi. Tapi kalau untuk menuju ke belakang dan mengulangi lagi, saya rasa Haris Firza ingin lebih positive thinking bahwa hal yang di depan sana akan lebih indah. Dia tidak ingin kemudian hal yang di belakang itu membuat dia itu terbebani. Dia itu ingin menjadi seseorang yang lepas, bebas dari masa lalu. Oke lah, masa lalu sebagai pelajaran, diambil sisi positifnya dan tetap menjalin hubungan yang baik dengan para masa lalunya. Tapi
fokus ke depan adalah menjadi kunci dan juga yang diutamakan dari seorang Haris Friza. Dan di sini juga ada sedikit gambaran bahwa sebenarnya Haris Friza sudah ada pandangan, keinginan untuk ke jenjang yang lebih serius lagi. Tidak dalam waktu dekat ini ya, sangat dekat ini tidak, tapi tidak akan terlalu lama juga. Karena saya melihat bahwa Haris Friza sudah ingin supaya menuntaskan masa lajangnya, tapi tidak terlalu terburu-buru. Dan di sini saya juga melihat bahwa netizen sudah bisa membaca kira-kira kapan ataupun juga siapa nih orang yang cocok untuk Haris Friza. Dan yang pasti ya, saya selalu menekankan jangan lupa untuk selalu mendoakan apa yang menjadi kehendak ataupun juga menjadi langkah yang diambil oleh Haris Friza. Tidak ada salahnya selalu mendoakan dan saling mendoakan. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila saya ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Dan akhir kata, saya Adit S. Guru mohon undur diri. Kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya, masih akan membahas tentang Haris Friza tapi dengan pertanyaan yang lain dan lebih menarik lagi tentunya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Om Santi 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 Om.